印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 311-315. Tuan, Sungai Doudi ini sepertinya tidak ada habisnya, dan sepertinya semakin jauh. Xiao Yan juga terbang di Sungai Doudi untuk waktu yang lama, dan juga menemukan sesuatu yang salah. Hehe, kamu pergi ke tempat yang tepat. Ini hanyalah alat pertahanan bagi pemilik tubuh Kaisar Dou peringkat ke-10. Lagi pula, tubuh Kaisar Dou peringkat ke-10 ini tidak hanya sangat kuat di paviliun dupa pembakaran ini, itu adalah satu-satunya yang menakutkan seluruh Suan Santian, jadi beberapa metode khusus masuk akal. Karena itu, tapi di mataku, itu hanya penutup mata, dan itu tidak terlalu berguna. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, jelas mendapatkan banyak energi naga di alam rahasia hutan mayat Yin, yang membuat kekuatan Raja Naga Emas. Itu juga sudah banyak pulih. Xiao Yan dapat mendengar bahwa tuannya, Raja Naga Emas, sekarang sangat percaya diri. Keyakinan ini sering datang dari kekuatan yang kuat. Menurut tebakan Xiao Yan, kekuatan tuannya saat ini, Raja Naga Emas, tidak sekuat Raja Xuanling, tapi dia jelas tidak lebih lemah dari Musuzi. Chang Yu adalah orang kuat dari Seven Star Dou Emperor. Adapun wakil kepala aula mereka, Musuzi, kekuatannya harus lebih kuat dari Chang Yu. Kekuatan Raja Xuanling adalah dia melangkah ke ranah Kaisar Dou bintang 9 dan memasuki ranah peringkat 9. Oleh karena itu, kekuatan tuannya Raja Jinlong saat ini harus berada di antara Musuzi dan Raja Xuanling. Tunggu sebentar. Sama seperti Xiao Yan datang ke tempat di mana cahayanya tidak terlalu terang, suara Raja Naga Emas muncul. Hah? Mendengar ini, Xiao Yan juga menghentikan kecepatannya, lalu berdiri kosong di atas kehampaan Sungai Doudi. Fluktuasi energi di sini tampaknya berbeda dari tempat lain. Xiao Yan juga menemukan sesuatu setelah penyelidikan yang cermat. Sepertinya ruang di sekelilingnya cukup aneh. Kekuatan lain di ruang ini jauh sekali. Mengaum. Raja Naga Emas juga mendengus kejam ke ruang di depannya, dan kemudian Xiao Yan juga menemukan bahwa ruang di depannya tampaknya memiliki beberapa perubahan menggeliat di bawah raungan tuannya, Raja Naga Emas. Di langit yang awalnya tertutup cahaya putih, sebuah pintu emas muncul saat ini, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Ikuti aku. Raja Naga Emas juga berkata, lalu masuk lebih dulu. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia buru-buru mengikuti. Baru saja melangkah ke ambang pintu di depannya, perasaan pertama Xiao Yan adalah dia telah memasuki ruang yang aneh. Namun, saya ingat apa yang dikatakan Musuzi, jadi saya pikir datang ke ruang aneh ini juga merupakan ruang untuk mendapatkan tubuh Kaisar Dou. Hati-hati, ini adalah ruang independen, dan itu harus menjadi tempat di mana tubuh Kaisar Dou peringkat 10 ada. Petik 2. Namun, tubuh Kaisar Dou peringkat 10 tidak begitu mudah diperoleh. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Sabu-sabu. Xiao Yan dan Raja Naga Emas, ketika sosok mereka bergerak, pemandangan di depan mereka juga berubah, dan saat berikutnya, mata mereka menjadi cerah. Hal pertama yang menarik perhatian Xiao Yan adalah sebidang tanah yang relatif datar. Di atas tanah emas juga menarik perhatian Xiao Yan. Kenapa tanah di sini berwarna emas? Xiao Yan juga bertanya-tanya, dan saat berikutnya, kekuatan jiwa yang besar langsung tertutupi. Sabu. Pada saat kekuatan jiwa besar Xiao Yan muncul, tanah emas juga berubah, dan kemudian dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, itu melahap kekuatan jiwa tak terlihat yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Apa sebenarnya tanah liat emas ini? Itu benar-benar bisa melahap kekuatan jiwaku. Xiao Yan juga terkejut, jelas dia tidak menyangka bahwa tanah liat emas yang tampaknya biasa di depannya mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat fenomena aneh seperti itu, dan dia segera melihat sekeliling dengan waspada. Matanya terus menyapu bola-balik, dan dia menemukan bahwa tidak ada yang luar biasa, dan kemudian dia mengerutkan kening. Mungkinkah itu salah? Xiao Yan juga berkata. Karena apa yang muncul di depan Xiao Yan saat ini hanyalah sebidang tanah emas yang sangat datar, dan untuk tanahnya, tidak ada apa-apa. Menguasai. Xiao Yan juga meninggikan suaranya beberapa desibel, lalu perlahan menghadap tuannya Jinlong Wangdao yang berdiri di atas kepalanya. Sepertinya kita tidak melakukan kesalahan.
Tubuh Kaisar Petarung peringkat ke-10 seharusnya ada di sini. Raja Naga Emas juga tertawa. Saat berikutnya, Raja Naga Emas juga melanjutkan, lihatlah tanah liat emas di depanmu dan tunjukkan kekuatan spiritualmu. Ya, Xiao Yan mendengarnya, meskipun dia tidak tahu mengapa, dia menahan rasa ingin tahunya, lalu menutup matanya, dan berkomunikasi dengan tulisan, gerakan ajaib. Bum bum bum. Xiao Yan juga secara langsung memanggil prasasti inti gerakan dewa, dan kemudian kekuatan tak terlihat perlahan terpancar dari prasasti inti gerakan dewa. Segera, kekuatan spiritual tak terlihat juga memenuhi tanah emas ini. Saat Xiao Yan membuka matanya, dia merasakan aura aneh, dan saat berikutnya, tanah emas di bawah kakinya tampak memiliki kehidupan, dan aura kuno muncul seketika bersamaan dengan cahaya keemasan yang memenuhi seluruh ruang. Dengan munculnya sinar cahaya keemasan, di atas tanah emas yang awalnya kosong, sebuah aula emas yang indah perlahan muncul. Aula utama berbentuk lingkaran, dan sepertinya tertutup, dan tidak ada jejaknya dari luar, tetapi yang pasti aula utama ini harus menjadi tempat tubuh Dou peringkat ke-10. Disimpan. Selain aula ini, hal yang paling mencolok adalah bagian atas aula. Di suatu tempat, sepertinya ada patung yang hidup. Patung itu berdiri perlahan, menunjuk ke langit dengan satu tangan, dan tangan lainnya di belakang gelombang membuka mulutnya sedikit, jelas mengatakan sesuatu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat pupil patung berada di antara kedua matanya. Itu juga perlahan memancarkan tampilan yang berbeda. Sebuah patung sebenarnya bisa melakukan banyak hal, dan orang yang mengukirnya sudah cukup untuk disebut sebagai ahli pengrajin. Saya tidak tahu mengapa, saat Xiao Yan melihat patung ini, dia merasakan ketakutan di hatinya. Sepertinya patung itu hidup. Nafas ini, Kaisar Abadi. Suara Raja Naga Emas jelas meningkat beberapa desibel, dan kemudian menatap ke atas aula besar. Di atas aula utama, sebuah patung perlahan berdiri di atasnya. Dan bahkan jika mereka berjauhan, Xiao Yan bisa merasakan aura kehancuran dari patung ini. Kaisar Abadi. Xiao Yan juga bingung, lalu menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan gumaman. Aku tidak menyangka akan bertemu Kaisar Abadi di sini. Masih ada banyak kejutan dalam suara Raja Naga Emas, dan setelah beberapa saat terkejut, dia juga pulih, dan kemudian matanya sedikit tenggelam, dan dia berkata, Kaisar Abadi ini adalah seorang pahlawan. Ingat bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, alien menginvasi dunia manusia dalam skala besar. Dengan kekuatannya sendiri, Kaisar Abadi ini secara paksa melawan dua pembangkit tenaga alien tingkat Kaisar. Suara datar Jinlong, tapi mendengar telinga Xiao Yan, ada gelombang kekerasan. Mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi dua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dari orang luar. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya menyusut rapat, lalu dia berkata dengan tidak percaya. Dua pusat kekuatan klan jahat asing tingkat Kaisar, apa artinya ini? Xiao Yan sangat jelas. Kekuatan ras alien dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 5 alam Kaisar langit dan bumi. Alien tingkat surga adalah yang terlemah, dan alien tingkat raja adalah yang terkuat. Tapi alien tingkat Kaisar dari dunia luar ini, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu, kekuatannya pasti sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat manusia mereka. Bahkan jika kekuatan ras jahat di luar wilayah itu tidak cukup baik, itu masih sebanding dengan manusia yang kuat melawan makhluk abadi. Kaisar Abadi mengandalkan Kaisar Dou peringkat ke-10 untuk menangani dua ras jahat asing tingkat Kaisar. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak kaget dengan ini? Dan yang paling penting adalah Kaisar Abadi ini hanyalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou di puncak Kaisar Dou bintang 9. Namun, mereka mampu melawan dua ras alien yang sebanding dengan level manusia yang melawan makhluk abadi. Inilah yang paling mengejutkan Xiao Yan. Beberapa hal, aku akan memberitahumu perlahan di masa depan. Sekarang, biarkan aku memberitahumu sesuatu dulu. Perang puluhan ribu tahun yang lalu itu tragis. Itu akan terjadi pada saat 7 alam kita terus-menerus berperang, dan ras jahat dari luar wilayah membuat banyak orang kuat tiba dalam sekejap. Petik 2. Pada saat itu, 7 alam juga terpaksa diakhiri, pertikaian, karena mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa besar sumber daya dan wilayah dari masing-masing 7 alam, jika mereka diserang oleh ras jahat di luar alam ini. Maka, bukan giliran mereka untuk bertarung demi pertikaian, jadi ini adalah pertama kalinya untuk mengakhiri pertikaian, memadatkan pertempuran kekuatan tertinggi dari seluruh 7 dunia dan pesawat yang tak terhitung jumlahnya.
Pertempuran itu berlangsung selama beberapa tahun, dan pada akhirnya, dengan mengorbankan 7 alam kami berhasil mengusir ras jahat dari luar wilayah. Namun, banyak pembangkit tenaga listrik di 7 alam binasa atau jatuh ke dalam reinkarnasi. Petik 2. Kaisar abadi ini adalah pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Karena aku ingat dengan jelas pada saat itu, Kaisar abadi ini, dengan kekuatan puncak Kaisar Dou, dan dengan bantuan tubuh Kaisar Dou Kaisar peringkat 10 yang kuat, secara paksa menyeret 2 ras jahat asing tingkat Kaisar, bahkan jika mereka berada di antara 7 alam, reputasi Kaisar abadi ini juga sangat keras. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan, jelas mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Xiao Yan juga diam. Jelas, Xiao Yan tahu sesuatu tentang apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas. Di antara 7 alam, setiap alam terdiri dari alam yang tak terhitung jumlahnya, dan alam dari setiap alam juga dibagi menjadi 3 jenis, atas, tengah dan bawah. Sama seperti benua Douqi di mana mereka ada sebelumnya, itu adalah bidang perantara. Adapun benua Dou di saat ini, itu adalah pesawat canggih. Luas benua Dou disetara dengan 4 benua Douqi. Oleh karena itu, Xiao Yan juga menyadari pertempuran 7 alam, dan dia juga memulai pertarungan internal karena dia ingin bersaing memperebutkan sumber daya dan wilayah. Namun, pikiran Xiao Yan tidak bertahan lama, dan matanya kembali ke patung di atas aula utama. Kalau begitu, seharusnya Kaisar Abadi. Xiao Yan juga bergumam, dan jelas ada sedikit rasa hormat dalam suaranya. Kaisar abadi ini dapat mengandalkan kekuatan puncak Doudi untuk secara paksa menahan 2 ras jahat asing tingkat kaisar. Kebenaran menyerahkan hidupnya sudah cukup untuk dihormati oleh Xiao Yan. Aku tidak berharap Kaisar abadi ini jatuh di sini. Suara Raja Naga Emas penuh dengan penyesalan yang mendalam. Jika bukan karena pertikaian di antara kekuatan teratas di 7 alam, pertempuran asli tidak akan begitu tragis, dan memberikan waktu kepada Kaisar Abadi, Raja Naga Emas juga percaya bahwa Kaisar Abadi pasti akan menjadi bertarung abadi. Bahkan lebih kuat. Sayang sekali waktu tidak menungguku, Kaisar Abadi ini telah jatuh. Meskipun ada tubuh Kaisar Dou Kaisar peringkat ke-10 di sini, tidak ada warisan Kaisar Abadi. Saya pikir Kaisar Abadi juga untuk menjaga dari ras jahat asing, sehingga tubuh Kaisar Dou peringkat 10 dipisahkan dari warisannya sendiri. Jadi ini sepertinya bukan tempat di mana Kaisar Abadi jatuh. Raja Naga Emas berkata setelah merasakannya. Ayo pergi, hari ini adalah membiarkanku mengeluarkan Kaisar petarung peringkat 10 yang cukup untuk mengejutkan orang banyak, dan membiarkan cahaya Kaisar Abadi muncul kembali. Raja Naga Emas juga berkata, tetapi ada sedikit penyesalan dalam suaranya. Dengan baik, Xiao Yan juga menjawab, jelas Xiao Yan juga tahu bahwa jatuhnya Kaisar Abadi ini sangat disayangkan. Anda harus tahu bahwa Kaisar Abadi ini dapat menyeret 2 ras jahat asing yang sebanding dengan tingkat manusia abadi yang bertarung dengan kekuatan puncak Kaisar. Jika dia dibesarkan oleh Kaisar Abadi, dia akan menjadi cukup kuat untuk menyerang level dewa pertempuran. Namun, Xiao Yan tidak ragu-ragu, lalu berjalan perlahan menuju aula emas dengan langkah penuh semangat. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa saat dia semakin dekat ke aula, patung yang berdiri di atas aula perlahan terbangun seperti salju yang berubah menjadi es. Ya gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. 1 langkah. Langkah 2. Hanya dalam beberapa saat, Xiao Yan juga datang ke pintu aula utama. Gerbang di pintu masuk aula utama setinggi 10 meter. Melihat gerbang megah aula utama, Xiao Yan merasa bahwa kemegahan ini bukanlah penampilan asli dari aula utama. Cahaya keemasan ini sepertinya memancar dari sesuatu. Senior, aku telah menyinggungmu. Xiao Yan juga membungkuk sedikit ke pintu aula utama, dan menarik napas dalam-dalam. Dendam di tubuhnya didorong hingga batasnya, lalu kedua tangannya dengan kuat menggenggam pegangan pintu di pintu. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba menarik, dan tiba-tiba, pintu aula utama, yang tertutup rapat, juga perlahan terbuka. Setelah itu, aura yang sangat kuno juga terpancar dari aula. Membuka pintu, Xiao Yan juga masuk. Bagian dalam aula sangat kosong. Melihat sekeliling, ada aula melingkar dengan radius hampir 1000 meter. Hanya saja di aula utama saat ini, tubuh emas juga perlahan muncul di tengah aula. Ini adalah, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, jelas merasakan bau yang familiar dari tubuh emas di tengah aula. Itu adalah
Tubuh seorang kaisar petarung kelas 10. Xiao Yan juga bergumam dan melihat ke tengah aula gelombang sepertinya ada panas yang aneh di pupil matanya. Kaisar abadi dapat mengandalkan kekuatan puncak Kaisar Dou untuk secara paksa menghadapi dua pusat kekuatan asing yang sebanding dengan tingkat manusia Dou-Xian, dan dia pasti mampu melakukannya tanpa pujian dari Kaisar Dou peringkat ke-10 ini. Kamu adalah orang ketiga yang datang ke sini. Suara lembut juga perlahan bergema di aula. Pada saat yang sama, pintu aula utama juga ditutup rapat. Kaisar abadi, kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, aku, Xiao Yan, telah memutuskan tentang Kaisar petarung peringkat 10 ini. Xiao Yan juga menggertakkan giginya. Suara tadi diucapkan oleh patung yang berdiri di atas aula, sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar abadi. Hanya saja, bahkan hanya sisa-sisa Kaisar abadi, tekanan pada Xiao Yan benar-benar tidak kecil. Mengikuti suara Kaisar abadi, tekanan menakutkan yang tak terlukiskan juga bergegas menuju Xiao Yan secara instan. Tekanan mengerikan menyapu keluar dari anggota tubuh dan tulang Xiao Yan. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan tiba-tiba roboh, dan bahkan tanah tempatnya berdiri pun runtuh beberapa meter. Kata-kata Kaisar abadi ini, kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak peduli dengan suara tulang yang berderit di tubuhnya, karena Xiao Yan juga tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah Kaisar abadi di depannya. Xiao Yan juga merasa bahwa kekuatan yang dipancarkan oleh Kaisar abadi ini jauh lebih kuat daripada Raja Xuanling. Menghadapi tekanan yang begitu mengerikan, Xiao Yan menggertakkan giginya dan menatap sosok di depannya dengan keras kepala. Ini sebenarnya pria kecil di panggung tengah Kaisar Dou Bintang 4. Kaisar abadi juga sangat terkejut. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, wajahnya tidak berubah warna, dan langkah kakinya mantap, dan dia berjalan dari keruntuhan selangkah demi selangkah. Jelas, dengan kemampuan kuat Xiao Yan untuk beradaptasi, dia secara bertahap beradaptasi dengan tekanan Kaisar abadi ini, setidaknya dia tidak akan lagi jatuh ke tanah seperti batu yang berat di punggungnya. Sepertinya anak ini tidak akan menjadi sombong dan sombong karena keberadaan kita. Raja Naga Emas juga menyingkir, cukup puas dengan tindakan Xiao Yan. Long Yi juga mengangguk perlahan di dalam penguasa kuno api abadi di belakang Xiao Yan, tampaknya setuju dengan kata-kata Raja Naga Emas. Sekarang Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa Raja Naga Emas, dan dia, Long Yi, ada sebagai roh artefak. Raja Naga Emas telah memperingatkannya sebelumnya, untuk tidak terlalu banyak membantu Xiao Yan, dan dia masih harus pergi sendiri. Long Yi juga setuju. Hanya saja ketika dia mendengar suara yang begitu memuaskan dari Raja Naga Emas sekarang, Long Yi juga merasa lega, dan pada saat yang sama, dia juga melepaskan kesombongannya sebagai naga, dan bersiap untuk berkonsentrasi membantu Xiao Yan. Lagi pula, apakah dia bisa dilahirkan kembali atau tidak di masa depan tergantung pada Xiao Yan, dan dia telah mempertaruhkan segalanya pada Xiao Yan. Saya ingat 1000 tahun yang lalu, yang datang dalam upaya untuk menaklukkan Kaisar Dou peringkat 10 saya, ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 6, dan satu lagi yang telah mencapai puncak Kaisar Dou Bintang 8. Petik 2. Sudah 1000 tahun, dan aku tidak tahu seberapa kuat keduanya. Petik 2. Meskipun mereka berdua belum menaklukkan Kaisar petarung peringkat 10 mereka sendiri, bakat mereka tidak lemah. Tampaknya disebut bambu tua. Yang lain tampaknya adalah pemilik paviliun dupa terbakar. Kaisar abadi juga berkata perlahan. Xiao Yan juga terkejut untuk waktu yang singkat, dan kemudian dia kembali sadar dan bergumam kepada Kaisar abadi, senior, Kaisar abadi terkenal, dan junior ini ada di sini hanya untuk menguji apakah dia bisa mendapatkan 10 tubuh ini, dari Kaisar Dou. Suara Xiao Yan terdengar tidak merata di aula. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang melekat pada Kaisar Agung abadi juga perlahan dan jelas, sebaliknya, Kaisar Agung abadi di depannya juga mengungkapkan penampilan aslinya. Xiao Yan melihat rambut keriting Kaisar abadi, dan pupilnya yang dalam sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas. Dia mengenakan kain yang sangat sederhana, dan sudut mulutnya juga retak dengan lengkungan yang menawan, dan senyuman langsung terisi. Tapi meski dia orang yang sederhana, Xiao Yan tahu betapa menakutkannya energinya. Hehe, sungguh bocah pemberani. Sebenarnya, aku punya ide untuk menjadi Kaisar petarung peringkat ke-10. Kaisar abadi di depannya juga tersenyum perlahan. Tapi kepercayaan diri yang kuat pada suaranya tidak bisa disembunyikan. Meskipun sisa jiwa Kaisar abadi ini hanyalah sisa jiwa, ia juga ada untuk melindungi tubuh Kaisar petarung peringkat 10 ini.
Izinkan saya bertanya, akan sama sulitnya dengan naik ke langit untuk mendapatkan Kaisar Do peringkat 10 dari Kaisar Abadi yang menakutkan. Kamu bisa masuk ke sini, tentu saja, ini bukan generasi umum, tetapi terlalu naif untuk berpikir bahwa jika kamu memiliki kualifikasi untuk mendapatkan Kaisar Do peringkat 10. Kaisar Abadi juga berkata perlahan. Hei, Xiao Yan juga menghela nafas perlahan. Tampaknya jika Anda tidak menunjukkan kekuatan, jelas tidak mungkin untuk mendapatkan Kaisar Do peringkat 10 dari Kaisar Abadi di depannya. Tidak peduli apa, junior ini hanya ingin mencobanya. Xiao Yan juga bergumam, lalu menatap Kaisar Abadi di depannya. Dengan jarak yang begitu dekat, kekuatan itu sepertinya tak terkalahkan, sekuat besi, dan memang pantas untuk Abadi. Sungguh anak pemberani, tapi keberanian bukan berarti sukses. Kaisar Abadi juga tersenyum, jelas puas dengan Xiao Yan ini, tetapi dia juga mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Tampaknya dia memiliki keberanian seperti itu saat itu, jika bukan karena klan jahat asing menyerang dalam pertikaian 7 alam mereka, Kaisar Abadinya tidak akan jatuh. Tapi dia tidak menyesalinya. Meskipun dia membayar harga dengan nyawanya, dia bangga melindungi satu sisi tanah sebelumnya. Tunjukkan kekuatanmu. Jika kamu mendapatkan persetujuanku, tubuh Kaisar Do peringkat 10 ini akan menjadi milikmu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan persetujuanku, pergilah. Kamu tidak perlu membuang waktu di sini. Mencari tubuh Kaisar Do, tidak ada gunanya memasuki sungai Dodi. Kaisar Abadi juga berbicara perlahan. Mendengar ini, kulit Xiao Yan juga menjadi berat. Orang di depannya adalah kekuatan puncak Dodi, dan dia dapat mengandalkan kekuatan puncak Dodi untuk menghadapi dua ras jahat asing tingkat Kaisar yang sebanding dengan manusia yang bertarung abadi, bahkan jika ada sisa-sisa di depan mereka. Xiao Yan tidak bisa mentolerir kendur di tubuhnya. Ingat bahwa Kaisar Abadi ini tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Xiao. Raja Naga Emas juga berdiri di atas kepala Xiao Yan, lalu menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Potensi seseorang seringkali hanya dapat terus dirangsang dalam pertempuran ekstrim yang konstan, dan tingkat pertempuran ini juga merupakan cara tercepat untuk meningkatkan Xiao Yan. Selanjutnya, Raja Naga Emas juga ingin melihat di mana batas Xiao Yan sekarang. Xiao Yan juga bergerak saat mendengar kata-kata itu. Di tubuh Xiao Yan, api putih susu yang menakutkan langsung menempel, dan kemudian energi api besar juga perlahan berkumpul di api aneh penguasa kuno abadi di belakangnya. Pada saat yang sama, Long Yi pada penguasa kuno Yi Huo Heng juga muncul. Jelas, Xiao Yan harus berdiri di hadapan kaisar yang sekuat yang abadi. Mengaum. Raungan naga Long Yi yang penuh gairah menembus seluruh aula gelombang ini sebenarnya adalah pria kecil dengan artefak. Tapi bagaimana penguasamu memberiku aura yang familiar? Kaisar Abadi juga merenung. Xiao Yan memegang penguasa api abadi kuno, dan Long Yi terus-menerus mengelilingi penguasa api abadi. Tidak ada keraguan bahwa sekali Xiao Yan melancarkan serangan, intensitas serangannya akan lebih besar dari sebelumnya. Karena di masa lalu, sebagian besar Xiao Yan memampatkan kekuatannya sendiri pada penguasa kuno api abadi, dan kemudian meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tapi sekarang berbeda, Long Yi telah mendapatkan izin dari Raja Naga Emas, jadi serangan Xiao Yan kali ini juga akan bercampur dengan serangan Long Yi, dan kekuatan serangannya lebih kuat dari sebelumnya. Energi mengerikan muncul di sekitar tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, pupil hitam Xiao Yan tertutup rapat, dan pada saat yang sama, gelombang jiwa yang sangat menakutkan menyebar seketika. Huang Quan marah. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras. Serangan jiwa yang mengerikan melawan Kaisar Abadi. Serangan jiwa baru saja datang ke Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi juga melambai. Aku tidak menyangka itu akan menjadi serangan jiwa yang sangat langka. Namun, perbedaan antara kekuatan kita terlalu besar. Kalau tidak, kita akan tertangkap. Kaisar Abadi berbicara perlahan, dan dengan lambaian tangannya, serangan jiwa Xiao Yan yang menakutkan berhenti seketika. Kaki pertama dari lapisan ketujuh menghancurkan langit. Saat berikutnya, suara menderu Xiao Yan juga perlahan muncul di aula. Semburan energi api yang mengerikan bercampur dengan langit dan menutupi bumi juga terpancar dari penguasa kuno dari api yang berbeda, dan saat berikutnya, di bawah kendali Xiao Yan, dia menyerang Kaisar Abadi dengan kejam. Tingkat pertama dari penguasa pemecah langit 7 lapis. Suara menakutkan bergema di aula, dan saat berikutnya, Xiao Yan juga memegang erat penguasa kuno Yi Huo Heng dengan kedua tangan,
dan kemudian melambai dengan kejam ke posisi Kaisar Abadi. Aura api yang menakutkan dengan kehancuran langit dan bumi menemani Long Yi, dan juga menyerang Kaisar Abadi dengan kejam. Tampaknya Kaisar Abadi tidak sengaja menahan serangan Xiao Yan, dan membiarkan serangan Xiao Yan jatuh ke tubuhnya. Bum bum bum. 100 Zhang Qimang yang menakutkan menyerang tubuh Immortal Emperor secara tiba-tiba, dan suhu yang sangat panas menyebar ke seluruh aula. Meledak. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam, dan 100 Zhang Qimang yang menemui jalan buntu dengan Immortal Emperor tiba-tiba meledak. Membawa energi api yang mengerikan. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan juga muncul dari pusat ledakan. Haha, si kecil benar-benar metode serangan yang bagus. Jika itu adalah Dou Emperor bintang 5 biasa, teror tidak akan mampu menahan seranganmu. Kaisar Abadi juga berbicara perlahan, lalu tersenyum. Brengsek. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun penguasa langit pemecah tingkat ke-7 sangat kuat, Xiao Yan baru-baru ini berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin atau bergabung dengan Sekte Super, jadi dia tidak punya waktu untuk terus mengembangkan tingkat berikutnya dari penguasa langit pemecah tingkat ke-7. Menurut perkiraan Xiao Yan, dia sekarang dapat menggenggam kaki kedua dan ketiga dari penguasa penghancur langit ke-7. Tentu saja, Xiao Yan juga menemukan bahwa chi pertama dari penguasa pemecah langit 7 lapis tidak lagi cukup kuat untuk menghadapi musuh yang dia temui. Lagi pula, musuh yang ditemui Xiao Yan sejauh ini semuanya lebih kuat dari Xiao Yan. Dan bahkan jika dia lebih kuat dari Xiao Yan, sekuat level Dou Emperor bintang 5, Xiao Yan yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung dalam satu pertempuran. Sangat disayangkan bahwa pertahanan Xiao Yan tidak dapat mengatasi serangan dari pusat kekuatan Dou Emperor bintang 5, jadi sekarang Xiao Yan setiap kali dalam pertempuran melawan Dou di bintang 5, jika Anda tidak dapat membunuh dengan satu pukulan, maka penantian Xiao Yan akan gagal. Lagi pula, Xiao Yan tidak takut dengan bintang 5 Doudi. Dalam hal kekuatan serangan, Xiao Yan lebih menakutkan daripada bintang 5 Doudi. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah pertahanan Xiao Yan saat ini tidak mampu menahan serangan bintang 5 Doudi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Inilah yang menyebabkan Xiao Yan yang paling sakit kepala. Meskipun serangan jiwamu bekerja dengan baik dengan serangan senjata ini, kekuatanmu terlalu lemah. Jika hanya berdasarkan ini, maka kamu bisa kembali. Kaisar Abadi juga berkata perlahan, dengan tekanan yang sangat menakutkan dalam suaranya. Sialan, apakah tidak ada cara lain? Xiao Yan juga bergumam, jelas sisa jiwa Kaisar Abadi ini, Xiao Yan saat ini tidak cukup untuk menangani. Xiao Yan dengan santai memegang penguasa kuno api abadi di tangan kanannya, lalu mengangkat tangan kirinya, perlahan membelai dahinya. Di mana, sepertinya ada sesuatu yang akan bergerak. Aku tidak tahu keterampilan bertarung apa yang baru saja ditampilkan oleh senior ini. Xiao Yan juga bertanya-tanya di dalam hatinya. Jelas, cahaya keemasan yang menyilaukan yang dipancarkan oleh Kaisar Abadi barusan membuat Xiao Yan merasa seperti semut, dan Xiao Yan juga tahu bahwa karena Kaisar Abadi menampilkan cahaya keemasan yang menyilaukan itu, serangannya sendiri sepertinya telah mengenai jenderal di atas batu yang tidak bisa dihancurkan. Inilah yang membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya, karena Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa meninggalkan bekas luka pada Kaisar Abadi ini. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Cahaya keemasan yang baru saja ditunjukkan oleh Kaisar Abadi ketika dia berurusan dengan penguasa langit ke-7 tampaknya menjadi hal yang menakutkan. Nak, aku merasa nyala apimu bukan nyala api biasa, kan? Tapi karena kamu bisa datang ke sini, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Kaisar Abadi juga tertawa. Jelas, dia melihat pertanyaan Xiao Yan, tapi dia juga terkejut. Persepsi Xiao Yan ini benar-benar tajam, dia hanya menggunakan kemampuan bertarungnya. Itu keterampilan bertarungku yang terkenal. Tubuh emas abadi. Suara lambat Kaisar Abadi menghasilkan kejutan ekstrim di benak Xiao Yan. Kaisar Abadi. Tubuh emas abadi. Saat ini, pikiran Xiao Yan seperti sebuah kuali yang meledak. Karena tuanku, Raja Naga Emas, menjelaskannya kepadaku sebelumnya. Keterampilan bertarung Kaisar Abadi yang terkenal adalah tubuh emas abadi. Karena tubuh emas abadi tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi lebih diinginkan daripada kekuatan serangan yang sangat besar. Tubuh emas abadi berfokus pada pertahanan.
Ini adalah keterampilan bertarung yang berfokus pada pertahanan. Meskipun tidak ada peringkat yang jelas, tetapi Anda tidak perlu memikirkannya. Anda tahu bahwa peringkat tubuh emas abadi ini pasti dapat di peringkat suci. Selain itu, peringkat di antara peringkat suci pasti tidak akan rendah. Kaisar abadi, tubuh emas abadi. Kaisar abadi berdiri di puncak Kaisar Dou dengan tubuh emasnya yang abadi, dan kemudian dengan tubuh emas abadi ini, dia juga melawan dua ras jahat asing tingkat kaisar yang sebanding dengan tingkat manusia yang bertarung abadi. Tubuh emas abadi, adalah metode pertahanan yang mendekati batas. Tubuh emas abadi dapat langsung memperkuat tubuh seseorang dan menjadi sekokoh emas, dan juga akan ada perisai pertahanan yang menakutkan di sekitar kastor. Ketika tubuh emas abadi muncul, pertahanan kastor itu sendiri juga akan langsung meningkat 5 kali lipat. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. 5 kali kekuatan pertahanan. Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam, lalu menatap pria sederhana di depannya dengan kaget. Peningkatan kekuatan pertahanan 5 kali lipat secara instan, apa artinya ini? Xiao Yan juga sangat jelas. Mengambil Xiao Yan sebagai contoh, jika dia hanya menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan dan tidak menyerang, pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou di bintang 4 yang menakutkan dapat diseret untuk sementara waktu. Tetapi jika Anda meningkatkan pertahanan Anda sebanyak 5 kali, Xiao Yan juga memiliki kepercayaan diri yang mutlak, bahkan serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dou di bintang 6 seperti menggelitik Xiao Yan. Xiao Yan di benua Douqi penuh dengan metode menyerang, dan apa yang dia kembangkan juga memecahkan metode pertempuran jarak dekat, berusaha untuk membunuh satu pukulan. Untuk pertahanan, juga sangat minim penetrasi. Tetapi ketika dia datang ke benua Doudi, Xiao Yan juga menemukan bahwa tanpa alat penyelamat hidup yang kuat, akan sangat sulit untuk bertarung melawan beberapa musuh di tingkat yang lebih tinggi gelombang sarana serangan dan keterampilan bertarung. Xiao Yan juga belajar juga banyak, jadi jangan khawatir, hanya saja kekurangan Xiao Yan saat ini adalah alat pertahanan. Jika masalah utama dari sarana pertahanan diselesaikan, Xiao Yan juga memiliki kepercayaan diri untuk melompati pertempuran tanpa masalah. Lagi pula, dalam hal tingkat kekerasan, Xiao Yan tidak kalah dengan siapapun. Tapi dalam hal pertahanan, itu adalah kelemahan Xiao Yan. Tidak heran jika Kaisar Abadi ini dapat menggunakan kekuatan puncak Doudi untuk menahan dua ras jahat asing yang sebanding dengan manusia. Xiao Yan juga bergumam, ada banyak kejutan dalam suaranya, tetapi yang lebih terhormat adalah bahwa pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat sayangnya hilang. Tubuh emas abadi. Tentu saja, itu hal yang bagus. Xiao Yan juga bergumam. Kemudian dia juga tertawa, tidak lagi menutupi. Telapak tangannya sedikit terangkat, tidak lagi menutupi dahinya. 3 transformasi misterius api surgawi. Suara sunyi juga bergema di aula. Kekuatan Xiao Yan juga melonjak dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, itu dinaikkan ke tingkat penyempurnaan Dou Emperor bintang 4. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi ekstrim juga terpancar dari dahi Xiao Yan. Kaisar Abadi, kekuatan yang sangat besar, juga langsung memenuhi aula, dan kemudian Kaisar Abadi juga perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia juga mengangkat dahinya, lalu menatap dahi Xiao Yan. Setelah memastikan gelarnya, dia juga berkata, "Klan Xiao. Masih ada keturunan." Xiao Yan juga bisa mendengar bahwa ada emosi yang tak terlukiskan dalam suara Kaisar Abadi. "Senior, aku telah menyinggungmu." Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya, dan baru saja akan melancarkan serangan, dia melihat Kaisar Abadi di depannya perlahan melambai pada Xiao Yan. "Tunggu sebentar." Kaisar Abadi juga berkata perlahan. Xiao Yan juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Abadi ini. Dia baru saja mendorong pola klannya, yang juga ditunjukkan oleh tuannya Jin Longwang, jadi Xiao Yan juga melakukannya, tetapi tuannya Jin Longwang masih menonton pertunjukan itu. Sikap keluarga Xiao juga tidak berdaya tentang hal ini. Sepertinya tuan mereka, Raja Naga Emas, hanya akan mengambil tindakan saat nyawanya dalam bahaya. Xiao Yan juga bingung. Jelas, Xiao Yan tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan Kaisar Abadi di depannya dengan mengandalkan kekuatan Skyfire Tree Profound Transformation untuk mencapai kesempurnaan Dou Emperor bintang 4. "Apakah kamu benar-benar anggota keluarga Xiao?" Kaisar Abadi juga bergumam. Jelas, meskipun ada garis klan di dahi keluarga Xiao, Kaisar Abadi tampaknya memiliki beberapa keraguan. Generasi muda memang anggota klan Xiao. Klan Xiao juga berkata perlahan,
lalu menatap Kaisar Abadi di depannya. Kaisar Abadi di depannya tampaknya memiliki perubahan besar dalam suasana hatinya setelah melihat garis klan misterius di dahi klan Xiao. Tampaknya sikapnya yang menghina dirinya sendiri juga telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Sabu-sabu. Ketika Kaisar Abadi mendengar ini, murid-muridnya juga menunjukkan sedikit keraguan, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mendatangi Xiao Yan. Jari telunjuk tangan kanannya perlahan mengusap lengan Xiao Yan, dan segera muncul luka yang mencolok. 3 tetes darah mengalir keluar, mengalir langsung ke telapak Kaisar Abadi. Xiao Yan juga sedikit kesakitan dari Kaisar Abadi ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara, tetapi Xiao Yan juga memandang Kaisar Abadi ini dengan ragu, tidak tahu obat apa yang dijual labu perkasa ini. Tapi yang lebih menakutkan adalah ketika Kaisar Abadi datang ke Xiao Yan, fluktuasi yang menakutkan dari puncak Kaisar Dou juga membuat Xiao Yan kewalahan. Dengan kepergian Kaisar Abadi, kulit Xiao Yan kembali normal. Segera, energi pendendam tubuh Xiao Yan dilepaskan. 3 tetes darah juga perlahan berdiri di depan Kaisar Abadi. Kaisar Abadi juga mengendalikan 3 tetes darah, dan kemudian mengendus di sebelah hidungnya. Sepertinya kamu memang anggota keluarga Xiao. Kaisar Abadi juga tertawa, tetapi gelombang tak terlihat itu menghilang tanpa jejak setelah suara Kaisar Abadi. Bahkan Xiao Yan merasakan aura yang sangat lembut dari tubuh Kaisar Abadi, dan Doqi di tubuhnya sangat rakus dan menarik cahaya keemasan di sekitar Kaisar Abadi. Saya memiliki banyak koneksi dengan keluarga Xiao Anda. Sekarang saya telah bertemu dengan keturunan klan Xiao Anda, itu dapat dianggap sebagai pembayaran atas kebaikan klan Xiao Anda kepada saya. Kaisar Abadi juga berkata perlahan. Xiao Yan juga tercengang saat ini, Kaisar Abadi ini sebenarnya terkait dengan klan Xiao miliknya. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa tuannya Jin Longwang pasti tahu sesuatu tentang kehadiran keluarganya di benua Dodi, tetapi tuannya Jin Longwang juga menghindari menyebutkannya pada dirinya sendiri. Tetapi bahkan jika dia tidak menyebutkannya, Xiao Yan tahu bahwa di benua Dodi, klan Xiao terlihat seperti raksasa. Dengan keberadaan seperti raksasa, ada juga banyak musuh, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, jadi sangat masuk akal bagi tuannya, Raja Naga Emas, untuk memberitahunya agar tidak menampilkan pola klan Xiao ini kecuali dia harus melakukannya. Lagi pula, musuh yang diprovokasi oleh klan Xiao mereka tidak menakutkan yang bisa ditangani Xiao Yan sekarang. Apakah kamu ingin tahu? Kaisar Abadi juga berkata perlahan kepada Xiao Yan, tetapi dalam suara dan ekspresinya, jelas tidak ada artinya menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Keturunan Kaisar Agung itu biasa saja. Memikirkan, Xiao Yan juga berkata tanpa ragu. Banyak hal membutuhkan kekuatan untuk mengetahui kualifikasi. Jika tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengatakannya, maka Kaisar Abadi ini pasti tahu sesuatu, jadi Xiao Yan tidak sabar untuk mengetahui sesuatu tentang keluarga Xiao. Banyak orang hanya tahu bahwa saya adalah Kaisar Abadi, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang kelahiran saya. Saya lahir di desa yang lemah di benua Xuanling, dan orang tua saya meninggal ketika saya masih muda. Saat itu, saya sombong dan memutuskan untuk pergi ke daratan. Pertama, untuk melatih diri, dan kedua, saya ingin keluar dan melihat dunia luar tanpa rasa khawatir. Dalam beberapa dekade dunia, saya melakukan perjalanan ke benua Xifang di atas benua Doudi, dan akhirnya menemukan api suci di tempat bernama Wang Tiannya di atas benua Tianxing. Api abadi. Kaisar Abadi juga berkata perlahan. Api abadi. Ke-18 di daftar api suci, dia memiliki kekuatan keabadian yang sangat menakutkan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya menyusut rapat, dan kemudian dia tidak mengganggu Kaisar Abadi, tetapi keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Setelah bertemu dengan api abadi, itu juga kebetulan. Pada saat itu, saya adalah satu-satunya yang menemukan api abadi ini, dan tidak ada orang lain. Saat itu, saya sudah berada pada tingkat kesempurnaan dari Kaisar Dou Bintang 8 UU membaca www.ukansu.com mengandalkan tubuh emasnya yang abadi dan kelangkaan api suci ini, dan juga muncul dengan ide untuk mengambilnya sendiri. Segera, setelah saya mengatakannya, saya mempersiapkan 10 hari 10 malam di Wang Tiannya, dan akhirnya mengambil risiko memasukkan api suci ke dalam tubuh saya. Petik 2. Pada akhirnya, saya masih meremehkan kekuatan api suci, menyebabkan fisik tubuh untuk dihancurkan, dan kekuatan jiwa untuk melawan api abadi.
Itu hampir mendekati kematian. Tepat ketika aku dalam keputusasaan, seseorang dari klan Xiaomu, Xiao Yun yang maha kuasa, juga muncul, dan dengan kekuatannya pada tingkat pertempuran abadi, dia dengan enggan menaklukkan api suci abadi. Ngomong-ngomong, kamu Xiao Yun juga merupakan kekuatan nyata. Setelah menaklukkan api abadi akhirnya memilihku di antara kita berdua. Seniormu Xiao Yun sama sekali tidak senang, dan kamu bahkan mengkhawatirkannya. Aku memadatkan tubuhku, lalu memberiku api abadi ini. Kalau begitu ayo kita pergi. Saat Kaisar Abadi berbicara, emosinya juga sangat bersemangat. Ini, benar-benar menyerah pada Seng Yan. Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang saat ini, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kelangkaan api suci, bahkan jika dibandingkan dengan api aneh, tidak diragukan lagi lebih buruk dari itu. Nenek moyang mereka dari keluarga Xiao, Xiao Xuan, benar-benar melepaskan api suci yang begitu kuat. Tidak heran jika Kaisar Abadi sangat bersemangat melihat keturunan mereka dari keluarga Xiao. Izinkan saya bertanya apakah seseorang menyelamatkan Anda, dan kemudian memberikan api suci yang dia dapatkan. Siapa yang tidak akan sangat berterima kasih?